Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Denny Rizdiansyah, salah satu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika pada Universitas Bina Sarana Informatika. Berikut ini adalah video bidang pengajaran. Pada kali ini saya akan mengangkat tentang mata kuliah website programming 1, di mana bobot SKS-nya adalah 4 SKS, dilakukan pada semester 2 pada program studi Sistem Informasi. Deskripsi singkat mata kuliah untuk web programming 1 adalah membahas teknologi website serta pemrograman website, termasuk di dalamnya ada HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pertama menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah, menerapkan beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, menggunakan spesifikasi program, menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice, menggunakan library atau komponen pre-existing, menerapkan akses basis data, membuat dokumen kode program, melakukan debugging, melaksanakan pengujian unit program, dan mampu menggunakan aplikasi versioning source code. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, memahami konsep dasar dalam pembuatan website, memahami teknik pembuatan sebuah website, memahami dan menguasai dasar-dasar HTML, memahami dan menguasai dasar-dasar PHP, memahami dan menguasai penggunaan CSS, memahami dan menguasai penggunaan JavaScript, mampu membuat konsep layout dari sebuah website, dan mampu menggabungkan konsep HTML, PHP, CSS, dan JavaScript dalam sebuah website. Sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama mampu memahami dan mencontohkan konsep pembuatan website, mampu membuat tampilan interface sesuai studi kasus, dan mampu memahami dasar-dasar pemrograman. Untuk mata kuliah web programming 1, materi pembelajarannya antara lain, yang pertama, pengenalan deskripsi mata kuliah, konteks perkuliahan, materi teknologi pemrograman website, dan struktur navigasi. Yang kedua, membahas tentang HTML. Yang ketiga, PHP. Yang keempat, operator. Yang kelima, penggunaan form dan HTTP server. Yang keenam, form lanjutan. Yang ketujuh, percabangan. Yang kedelapan, perulangan. Yang kesembilan, JavaScript. Yang ke-10 CSS, dan terakhir latihan membuat website yang responsif. Untuk asesmen dan sistem penilaian, yang pertama jenis asesmen yang saya gunakan adalah tes tertulis, tes kinerja atau praktik, dan tugas atau portofolio. Untuk bobot penilaiannya, yang pertama ada kehadiran sebanyak 20%, ada tugas 25%, ada UTS 25%, dan UAS 30%. Untuk rank penilaian, yang pertama ada nilai A antara 80 sampai 100. Untuk sistem pembelajaran, pertama pembelajaran dilakukan secara tatap muka di kelas karena sifatnya adalah mata kuliah praktek. Untuk media komunikasi yang digunakan ada LMS, yaitu elearning.bsi.ac.id, serta WhatsApp. Untuk media pembelajarannya disediakan video tutorial pada YouTube. Berikut ini adalah video pengajaran di kelas untuk mata kuliah web programming 1. Silakan sekali ke depan. Nah, di sini kita akan masuk lagi ke materi pertemuan kedua. Materi pertemuan 1 itu membahas tentang teorinya dan aplikasi yang harus teman-teman butuhkan, ya, yang harus teman-teman install di dalam laptop masing-masing. Nah, untuk pertemuan 2 kita akan masuk langsung ke materi prakteknya. Nah, di sini materi prakteknya teman-teman akan membuat sebuah dasar HTML, ya. Apa sih HTML itu? Nah, HTML adalah sebuah bahasa untuk menyampaikan konten di dalam website, ya. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun, open source. Pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara, biasanya seperti komunitas yang akan mengembangkan sebuah HTML. Bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global. Oke, nah, ini open source sifatnya HTML.
media yang berteman dua ini, khususnya di HTML, kita belum butuh di namanya subserver tadi yang sampai P-nya. Jadi kita bisa langsung gunakan HTML tanpa server. Oke. Nah, sini kita akan mencoba. Silakan teman-teman buka notepad-nya. Kalau mau itu senangnya harus dibagi dua. Halaman kalau yang baru mungkin satu ya, karena itu masih dasar, jadi masih mudah lah untuk melihat dua layar seperti ini di dalam satu layar kita. Jadi browsernya ini memberikan outputnya, dan ini untuk naskah programnya. Oke, jadi ketika habis coding langsung lihat hasilnya. Proses semuanya kayak gitu. Ya, sudah dibuka semua notepad dan browsernya. Oke. Nah di sini teman-teman silakan simpan dulu filenya. Caranya klik file, save as. Oke, perhatikan dulu ke depan. Nanti baru gantian ya. Nah, silakan klik file, pilih save as. Jadi step by stepnya harus dihafalkan. Oke, di sini sudah ada save as. Nah, di sini kan teman-teman lihat filenya adalah untitled.txt. Save as type-nya kita ganti dulu, jangan txt, tapi ganti yang al. Kenapa seperti itu? Kalau .txt itu artinya teman-teman akan menyimpan sebuah dokumen notepad. Kalau Word ekstensinya apa? DOC atau DOCX, ya. Kalau film ekstensinya apa? MP4, ya, kafe dan sebagainya. Oke. Nah, sama halnya kalau pemrograman website terutama. Nah, website juga ada ekstensinya, yaitu kalau HTML .html, kalau PHP .php. Nah, makanya di sini kita ganti al dulu supaya dia tidak menganggap bahwa yang kita simpan adalah txt, ya. Jadi kita ganti di sini saya pertemuan 1 titik HTML, ya. Bisa singkat aja misalnya pertemuan 1 titik HTML. Oke. Nah, namanya singkat aja pertemuan 1 titik HTML. Titik HTML ini jangan sampai ketinggalan, supaya dia kenal bahwa ini adalah naskah HTML. Oke. Simpan di mana? Yang paling gampang aja dulu sebagai pembelajaran kita simpannya di desktop. Nanti kalau sudah ada sampai P itu sebagai server itu nanti kan nyimpannya di situ nanti di servernya, ya. Tapi kalau kita belum ada sampai P-nya, misalnya nih, kita simpan aja dulu di tempat manapun yang mudah ditemukan. Nah, sementara saya coba simpan di desktop aja supaya lebih mudah ditemukan. Coba ikuti dulu. Ingat, ketika udah save as ganti dulu save as type-nya. Kalau udah baru ketik. Nah, baru cari tempat nyimpannya di mana. Kalau kita buat naskah program, sering-sering disimpan. Jangan nanti udah coding dulu, baru kita simpan. Takutnya apa? Ada yang crash, mungkin aplikasinya misalnya crash dengan bermasalah, ataunya yang kita ketikkan langsung hilang. Masalah. Kalau ketiknya cuma sedikit, oke, aman. Tapi kalau ketiknya udah beratus-ratus baris misalnya, masalah kan? Dihilangkan gitu. Oke. Apalagi kalau pemrograman website. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ketika teman-teman udah simpan dulu, udah disimpan karyanya, baru bisa dilihat hasilnya. Itu kalau website. Paham? Udah? Nah, kalau udah silakan langsung di save aja. Klik tombol save. Oke. Nah, di sini coba kita ke desktop tadi. Nah, tadi kan udah ada, kita simpan ya aplikasinya ya. Nih, muncul ya. Nah, di sini menggunakan browser bawaan Windows, itu Edge-nya, terus Edge. Nah, kalau kita mau buka langsung boleh, mau open juga boleh, mau buka pakai Edge boleh, mau buka juga boleh, nggak masalah. Nah, yang kita buka, kalau yang kita buka adalah browsernya, oke, perhatikan dulu sebentar. Kalau kita buka browsernya, berarti kita buka hasilnya, khusus HTML. Kalau PHP beda lagi penanganannya. Tapi kalau kita buka yang di bawahnya, ini adalah text editor. Berarti kita ingin mengubah
source code-nya atau codingannya. Ya, beda ya. Kalau browser berarti kita mau lihat hasilnya. Kalau kayak ini kan Visual Studio berarti kita mau buka text editor-nya. Nah, sekarang saya coba bukanya pakai Google Chrome dulu misalnya. Just buat aja. Muncul ya. Pertemuan 1.html. Nah, kita buka lagi yang notepad-nya. Muncul pertemuan 1.html. Nah, pada dasarnya kalau di HTML ya, itu kalau kita ketikkan hello world aja, saya ini kita simpan nih, dia langsung muncul. Ya, pada dasarnya kayak gitu kalau HTML. Namun ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Di pertemuan 2 kita hanya fokus bahas kan HTML. Jadi kali ini kalau HTML ya seperti ini. Sekarang di HTML itu ada yang namanya struktur dasar. Dan ini wajib teman-teman terapkan ketika teman-teman ingin membuat sebuah website HTML. Jadi kita akan coba gantian ujungnya. Saya jelaskan dulu sedikit, nah baru teman-teman yang lanjut ujungnya. Oke? Ada yang namanya HTML. Nah, HTML ini juga untuk menjelaskan dan memberi informasi bahwa kita akan membuat sebuah website yang berbasis HTML. Oke? Nah, di dalam HTML itu ada dibagi lagi. Ada bagian head, ada bagian bodinya. Head itu yang mana? Nih, bagian top nih. Ini bagian headnya. Body itu yang mana? Nih, semuanya yang ada di sini. Ini bagian body. Kalau kita bergerak struktur dasar, ketika kita ganti bagian headnya dengan memberikan instruksi judul, oke, misalnya seperti ini, kita kasih nih tulisan misalnya pertemuan 1. Nah, ini pertemuan 1. Kita refresh, bagian headnya berubah ke bagian top yang di atas browser ini, ya. Nah, makanya ada struktur di sini membedakan mana bagian atas mana bagian bawah. Yang tadi kita tuliskan hello world itu sebenarnya di bagian bodinya. Tapi kan efeknya apa? Kalau langsung tulis aja, kita tidak bisa mengakomodir si head ini, bagian kepala yang bagian top di bagian atasnya. Paham? Nah, makanya yang hello world itu sebenarnya ada di sini di bagian bodinya. Oke, kalau kita ketikkan di bagian bodinya langsung hello world, maka di bagian sini juga akan muncul. Paham begini? Oke, silakan dicoba dulu. Jika ada kendala langsung informasikan. Biar kita harus perbaiki sama-sama. Jadi case juga untuk teman-teman yang lain. Kalau kendala ini maka cara betulkannya seperti ini. Ya. Kenapa ini? Coba ini simpan dulu bang. Simpan dulu. Ini kontrak saya tidak. Ini kayak flash maksudnya. Nah, kalau belum ada kan kamu bisa bagaimana? Bagian ini dulu. Ingat ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika teman-teman ingin melihat hasilnya, maka karyanya ini disimpan dulu, Ctrl S dulu. Kalau sudah disimpan, baru bisa berubah di bagian browsernya. Iya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 3 lagi. Bisa? Oke, aman. Oke. Silakan teman-teman perhatikan pada bagian naskah programnya. Di sini kenapa sih saya buat ada yang bagian belakang, maju sedikit, lalu maju lagi ke depan. Nah, ini adalah bagian dari kepunyaan, ya. Contoh ini, head dan body itu adalah punyanya si HTML. Title itu punyanya si head. Jadi ketika ada bermasalah di bagian judul atas ini, berarti saya butuhnya si bagian headernya. Yang pasti langsung menuju ke bagian title. Oke, makanya saya jadikan maju ke depan ini. Ketika saya ada masalah di bagian isi kontennya, berarti kan bagian yang bermasalah adalah si body. Jadi saya tinggal cari yang bagian bagiannya. Oke, bedaannya kalau saya teman-teman jadikan rata semua kayak gini. Ini akan lebih sulit nanti ketika teman-teman coding dengan naskah yang banyak. Nah, kalau seperti ini hasilnya sama. Gak ada bedanya dengan yang kita buat tadi dengan cara maju beberapa huruf ke depan. Tapi efeknya ketika ada kesalahan akan sulit dalam melakukan pengkoreksiannya. Itu aja kendalanya. Oke, makanya kalau saya coding, bukan saya aja sih maksudnya, rata-rata program coding pasti kayak gini konsepnya. Ketika dia memiliki kepunyaan siapa, maka dia akan lebih maju ke depan untuk membatasi bahwa inilah batasannya. Paham maksud ini? Oke. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke bagian modul, nih ya, jadi teman-teman harus pikirkan strukturnya dulu, baru ada yang namanya penggunaan tab, ya. Contoh nih, kita akan membahas tentang fungsi tab. Secara umum, tab itu yang mana sih? Nih, yang ada kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ini adalah tab. Namanya tab HTML. Ada yang namanya tab buka, ada yang namanya tab tutup. Ya, kalau ada yang slash itu berarti penutupnya. Artinya apa? Ini adalah bagian dari HTML. Batasannya dari sini sampai ke sini. Sama halnya kayak ini kan ada buka, ada tutup. Makanya title ini bagian dari sama juga title ada buka, ada tutup. Makanya cuma satu aja yang muncul. Ya, di sini paham? Nah, perhatikan penulisan tab, jangan sampai teman-teman kesalahan dalam satu huruf itu bisa berpengaruh. Contohnya apa? Di sini misalnya yang awalnya buka kurung siku jadi tutup kurung siku. Efeknya apa? Paham? Oke. Jadi kalau seandainya salah satu huruf aja dalam tab itu sudah berpengaruh. Ya, benar Bang? Oke, nah di sini kamu salahnya satu Bang. Salah buat extension. Nah nih, ya. Kita lihat ya. Di sini tt.1 HTML. Harusnya apa? Nah, ttl. Karena ini nggak bisa bahas. Padahal saya bahas. Buka lagi notepad-nya. Coba buka file cetak. Terus ada buat tab. Oke. Jadi banyak ya. Jadi untuk kesalahan bisa teman sering ekspor nanti akan ada ketemu tuh. Tadi kan ini salah ya. Lalu maksudnya kita tambah nih title-nya. T-nya double. Tuh, jadinya di sini. Betul.
dianggap button, bukan dianggap title, bukan dianggap judul. Oke? Dan nah ini tab buka dan tab tutup. Lalu ada juga tab yang tidak memiliki buka, yang tidak memiliki tutup, hanya satu aja. Contohnya apa? Contoh kalau saya teman-teman mau buat kata-kata nih, selamat satu dunia kan? Saya Denny Kristiansyah misalnya, simpan. Oke? Perhatikan dulu ke depan. Ketika teman-teman buat naskah yang 2 baris, itu hasilnya belum tentu 2 baris. Nah, welcome to Jerman. Jadi apa yang kalian ketikkan belum tentu itu kalian dapatkan. Ya, apa yang kalian ketikkan di sini belum tentu itu kalian dapatkan. Ada beberapa fitur lagi yang harus teman-teman tambahkan. Nah, tadi ada yang namanya tab yang tanpa penutup kan saya bilang. Contohnya apa? Tab DR atau tab break. Ketika kita tambahkan tab DR-nya, refresh, berkatanya adalah mesin enter-nya. Ini contoh tab yang tidak ada penutup tapi hanya satu saja ini. Jadi tidak semua tab itu harus ada penutup, paham? Jadi ada tab yang tidak ada penutupnya. Oke, silakan dicoba. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau pakai pakaian BR ke itu nanti gimana? Kalau nah, sekarang pertanyaan ini, title itu apakah ada 2 baris? Oh, iya. Langsung. Apakah pernah ketemu? Apakah ada ketemu title yang 2 baris? Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Nah, ternyata title ini panjang, ya. Biasanya ada animasi untuk title. Jadi kalau title yang panjang itu dia akan berjalan terusnya. Oh, Pernah nggak ketemu? Ayo, iya. Title yang panjang nanti tulisan berjalan terus. Nah, itu ada animasinya. Oh, itu tidak langsung dari browser, Pak. Itu dari naskah semua. Berarti bisa ditambahkan sih, Bang? Hah? Di title itu bisa ditambahkan. Bisa. Title ini baru contoh 1. Masih banyak lagi yang akan kita gunakan di penerapannya itu title dan untuk head ya. Untuk head ini baru 1 baru title. Nanti masih banyak lagi yang bisa digunakan di bagian head. Contoh mengkombinasikan CSS nanti harusnya letakkannya di bagian head. Oh, Kombinasi antara CSS dengan PHP itu di bagian head secara koneksinya. Lalu ada lagi kayak teman-teman mungkin mau buat apa, kan biasa ketemu tuh title yang memiliki gambar. Enggak, bisa ada gambar bendera titlenya. oke, emang tidak. Iya, emoticon. Nah, itu kan settingannya di situ semua. Ya. Karena kita baru kali pertama ketemu dengan HTML, jadi saya tunjukkan dulu yang sederhananya seperti apa. Cara dasarnya dulu seperti apa. Nanti ketika teman-teman mau explore ya silahkan. Jadi dunia HTML ini masih luas. Ini baru secuil aja, belum mencapai 10%, bahkan 1% belum ada. Oke, dari sini ada lagi yang bisa ditanyakan? Kalau misalnya enter yang 2 kali itu, Pak, kasih spasi 2 gitu. Ya, Itu tag-nya bayar 2 kali. iya betul. Oh, berarti kalau kita mau enter 2 kali sama halnya kayak di keyboard kan, enternya 2 kali, maka kita tulis tab-nya 2 kali juga di sini. Jangan DR kali 2 ya, tapi DR tulis 2 kali. Nah, disinilah ribetnya di dalam pemrograman website. Jadi bukan hanya sekedar seperti aja selesai, tapi logik kita juga harus digunakan di sini, ya. Kayak tadi contohnya, udah mulai tuh kalau mau kasih 1 baris kosong gimana? Kita udah mulai tuh logiknya seperti apa, kayak gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mau ditanyakan untuk terkait mata kuliah bersama berteman dua? Oke. Nah, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan dulu pertemuan untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.